Sahabat alam, bagaimana cara menghindari babi hutan saat sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung? Apalagi di Indonesia yang terkenal dengan Gunung Cikuray yang banyak berkeliaran babi hutan. Babi hutan atau sering dikenal dengan istilah bagas, babi ganas, merupakan hewan yang agresif di gunung. Beberapa pendaki yang melakukan kegiatan pendakian atau bahkan camping di hutan sering menjadi sasaran kebrutalan babi hutan. Bahkan ada pendaki yang dihadang saat melakukan trek pendakian ke puncak. Ada para pendaki yang tendanya diacak-acak, dan ada pula yang bekal makanannya dibegal babi hutan, seperti sering terjadi di Gunung Papandayan. Karena keganasannya, sebaiknya sahabat alam jangan memancing kedatangan babi hutan saat sahabat alam melakukan kegiatan pendakian atau camping. Berikut 5 cara menghindari babi hutan saat kegiatan mendaki gunung atau camping. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Selamat alam, kami dari manajemen Gap Channel akan membahas di video materi kali ini tip atau cara menghindari babi hutan saat kegiatan mendaki gunung. Sobat alam, bagaimana cara menghindari babi hutan saat sobat alam melakukan kegiatan mendaki gunung? Apalagi di Indonesia yang terkenal dengan Gunung Cikuray yang banyak berkeliaran babi hutan. Babi hutan atau sering dikenal dengan istilah bagas, babi ganas, merupakan hewan yang agresif di gunung. Beberapa pendaki yang melakukan kegiatan pendakian atau bahkan camping di hutan sering menjadi sasaran kebrutalan babi hutan. Bahkan ada pendaki yang dihadang saat melakukan trek pendakian ke puncak. Ada para pendaki yang tendanya diacak-acak, dan ada pula yang bekal makanannya dibegal babi hutan, seperti sering terjadi di Gunung Papandayan. Karena keganasannya, sebaiknya sahabat alam jangan memancing kedatangan babi hutan saat sahabat alam melakukan kegiatan pendakian atau camping. Berikut 5 cara menghindari babi hutan saat kegiatan mendaki gunung atau camping. Dan inilah dari kelima tip itu, yang pertama adalah jangan membawa makanan berbau tajam. Jangan membawa makanan beraroma kuat saat sahabat alam mendaki gunung atau camping di hutan. Jika terlanjur memasaknya, segera habiskan makanan dalam sekali makan. Setelah itu, cuci peralatan masak dan alat makan dengan sabun sampai bersih untuk menghilangkan bau makanan. Simpan bungkus atau kaleng makanan dalam tempat yang aman. Babi hutan atau sus skropa merupakan hewan omnivora yang bisa makan apa saja, mulai dari tumbuhan liar, buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, tikus, telur, serangga, bangkai hewan hingga cacing. Biarpun babi hutan memakan berbagai jenis makanan, tapi babi hutan sangat menyukai makanan dengan bau menyengat. Salah satunya adalah makanan yang dibawa para pendaki gunung seperti sarden, barbecue beef, rendang, umbi bakar, atau nasi lemak. Beberapa makanan yang barusan saya sebutkan memiliki aroma kuat. Apabila sahabat alam memasak makanan tersebut saat melakukan kegiatan di gunung atau di hutan, aromanya akan tersebar sampai puluhan kilometer saat malam hari. Akibatnya, babi hutan yang tertarik dengan aroma makanan tersebut akan mendatangi area perkemahan sahabat alam atau lokasi camping sahabat alam. Jika sahabat alam menyisakan makanan dan membuangnya secara sembarangan, babi hutan akan menghabiskan makanan tersebut. Jika dia belum puas, si babi hutan akan menjadi ganas.
dan dia tidak segan untuk mengacak-acak tumpukan sampah tenda hingga menyerang manusia yang ada, yaitu para pendaki gunung yang ada di dekatnya. Tip kedua agar sobat alam terhindar dari serangan babi hutan adalah simpan makanan dalam wadah tersegel. Biasakan menyimpan makanan dalam wadah yang memiliki segel. Kalau tidak punya wadah yang bersegel dan kedap udara, sobat alam juga dapat memakai plastik yang diikat pakai tali atau plastik standing pop, ziplock atau zipper. Sobat alam, cara menghindari babi hutan saat sobat alam berkegiatan di alam bebas, di gunung, di hutan, selanjutnya adalah menyimpan bekal makanan dalam wadah yang tersegel. Sobat alam dapat menyiasatinya dengan membeli makanan kering dalam kemasan. Untuk variasi makanannya, silakan sobat alam cari rekomendasi makanan yang dalam bentuk kemasan tapi banyak nutrisi untuk mendukung kegiatan sobat alam. Dan sebagai contoh beberapa makanan kering dalam kemasan adalah: yang pertama adalah ringan untuk dibawa, yang kedua tidak memiliki aroma yang menyengat, yang ketiga dikemas dalam kemasan tersegel, yang keempat dapat sobat alam pindahkan dalam kemasan plastik, dan yang terakhir kelima mudah untuk dimasak, enak dan bergizi tinggi. Tapi ada kalanya para pendaki ada yang lebih suka makan makanan segar seperti sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, daging hingga lauk pauk beraneka ragam. Agar sahabat alam tidak diikuti oleh babi hutan, sebaiknya semua makanan basah sahabat alam segel. Sahabat alam simpan dalam toples plastik atau dalam bungkusan plastik atau wadah kedap udara. Intinya, jangan sampai bau makanan tercium oleh babi hutan saat di gunung, karena kalau sampai menarik perhatian babi hutan, sahabat alam bisa dibegal di tengah jalan saat trek pendakian. Tip yang ketiga, jangan buang sisa makanan sembarangan. Sahabat alam, jangan sekali-sekali membuang sisa makanan sembarangan, karena aroma dari sisa makanan akan mengundang kedatangan babi hutan. Jika babi hutan datang, bukan hanya sahabat alam yang celaka, orang lain juga bisa terluka akibat keganasannya si Bagas atau babi ganas. Oke, selalu jaga kebersihan saat di gunung. Pada ulasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa babi hutan adalah hewan omnivora yang rakus. Babi hutan itu bisa makan segala jenis makanan, termasuk sisa makanan dari para pendaki. Artinya, jika ada pendaki yang membuang sisa makanan dengan cara sembarangan di dekat area tenda camping atau di jalur trek pendakian, babi hutan akan datang. Dia akan memakan sisa makanan yang ditinggalkan para pendaki. Sobat alam, jika ternyata makanannya enak dan si Bagas belum puas, pendaki akan diikuti. Saat malam tiba, tenda para pendaki akan disatroni si Bagas atau babi hutan, dan terjadilah tragedi penyerangan babi hutan. Ke lokasi camp sahabat alam, babi hutan akan mulai mengacak-acak bekal makanan sahabat alam dan mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Karena jujur saja, babi hutan tidak suka aroma keringat manusia. Berikut tip yang keempat adalah mencari jalur aman. Sobat alam, pilih jalur pendakian yang aman dari serangan babi hutan. Sobat alam dapat bertanya kepada para pengelola base camp, petugas registrasi, komunitas pendaki gunung, hingga pemandu gunung. Sobat alam, babi hutan adalah hewan yang hidup secara berkelompok dan mendiami wilayah tertentu. Artinya, babi hutan tidak akan melintasi berbagai wilayah di dalam hutan sendirian, karena mereka sadar bahwa ada hewan pemangsa yang mendiami wilayah tersebut. Dari informasi tersebut, kita tahu bahwa beberapa wilayah hutan di gunung pasti ada babi hutannya, dan beberapa wilayah lain
tidak ada babi hutannya. Jika sahabat alam ingin menghindari babi hutan, maka carilah jalur pendakian yang aman dari babi hutan. As simple as that. Sebelum sahabat alam melakukan pendakian, sahabat alam bisa mengumpulkan informasi terlebih dahulu terkait ada tidaknya babi hutan di jalur pendakian yang sahabat alam pilih. Beberapa tempat yang bisa sahabat alam pakai untuk menanyakan ada tidaknya babi hutan di jalur pendakian, di antaranya penjaga pos registrasi pendakian, komunitas pendaki gunung di Facebook, Twitter, Kaskus, dan lain-lain, atau para pemandu gunung, karena mereka yang pernah mendaki melalui jalur pendakian tersebut akan kondisi medan pendakian kepada pendaki lainnya. Kumpulkan informasi dari para pendaki atau sumber lainnya sebanyak-banyaknya dan pilih jalur pendakian yang aman dari babi hutan. Berikut yang terakhir, tip yang kelima. Naik ke atas pohon. Sebagai manusia yang memiliki akal, sebaiknya sahabat alam melawan babi hutan dengan cerdik. Kalau sahabat alam takut, minimal sahabat alam kabur dengan cantik agar tidak mendapatkan luka yang serius. Sahabat alam, ada kalanya babi hutan mendatangi sahabat alam saat sahabat alam sudah melakukan tip 1 sampai ke 4. Ini bisa jadi si babi hutan hanya numpang lewat. Bisa juga ada pendaki lain yang mengundang kedatangan babi hutan. Dan apesnya, rombongan sahabat alam yang dibegal duluan. Dengan kondisi head to head tersebut, bagaimana cara pendaki menghindari serangan babi hutan saat kegiatan pendakian gunung atau camping di hutan? Yang pertama yang harus sahabat alam lakukan adalah, jika sahabat alam melihat babi hutan mendekati dari kejauhan, larilah. Ingatlah bahwa babi hutan itu memiliki gerakan cepat. Jadi teknik melarikan diri tidak akan berhasil jika babi hutan sudah sangat dekat. Yang kedua yang harus sahabat alam lakukan, jika babi hutan sudah sangat dekat dan sahabat alam tidak bisa kabur, cobalah segera memanjat pohon terdekat. Panjat pohon yang sedikit tinggi, minimal 1 atau sampai 2 meter dari tanah, karena pada ketinggian tersebut babi hutan tidak dapat melukai sahabat alam dari bawah. Soalnya babi hutan tidak bisa memanjat pohon. Tunggu sampai babi hutan menyerah dan pergi, baru sahabat alam turun. Dengan begitu sahabat alam aman dari serangan babi hutan. Yang ketiga yang harus sahabat alam lakukan, jika tidak ada pohon di sekitar, segera berdiri dan buat kuda-kuda bertarung untuk melawan babi hutan. Persiapkan mental dan fisik serta kekuatan sahabat alam untuk melawan babi hutan. Jika sahabat alam tidak punya pistol, pisau, parang, ataupun tombak, gunakan apa saja yang ada di sekitar sahabat alam sebagai senjata. Misalnya tripod, trekking pole, tali, ranting, dan sebagainya. Yang keempat, tetaplah berdiri biarpun diserang babi hutan. Jika sahabat alam terjatuh, sahabat alam beresiko terkena gading babi hutan di area usus, lengan, kepala, dan leher. Serangan gading babi hutan pada area vital bisa menewaskan manusia. Yang kelima, terus berjuang, melakukan perlawanan sampai babi hutan berhenti menyerang. Seringkali serangan babi hutan hanya berlangsung selama 1 menit atau beberapa menit, dan kemudian babi hutan pergi begitu saja. Dan terakhir yang harus sahabat alam lakukan, segera dapatkan pertolongan P3K jika sahabat alam mengalami luka akibat serangan babi hutan. Sahabat alam tidak hanya khawatir karena kehilangan darah saja, tapi babi hutan membawa bakteri berbahaya di mulutnya. Jika luka sahabat alam tidak segera mendapatkan perawatan, sahabat alam bisa mendapatkan permasalahan serius ke depannya. 5 cara menghindari babi hutan di gunung. Saat sahabat alam melakukan trek pendakian, camp di puncak gunung, atau di shelter, atau camping di hutan, intinya jangan memancing kehadiran babi hutan. Jika jarak babi hutan masih jauh, sebaiknya sahabat alam kabur atau
memanjat pohon. Jika tidak ada tempat untuk kabur, lakukan perlawanan dengan cerdik. Tapi ingat, saat melakukan perlawanan jangan sampai terjatuh. Karena saat sahabat alam terjatuh, gading babi hutan dapat mengoyak bagian vital tubuh sahabat alam. Itu bisa menyebabkan pendarahan dan kematian. Oke sahabat alam, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi referensi agar sahabat alam bisa terhindar dari serangan babi hutan. 5 tip ini semoga menjadi rekomendasi sahabat alam sebelum melakukan pendakian gunung atau berkegiatan di alam bebas seperti camping di hutan. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Jangan lupa komentarnya untuk perkembangan channel ini, dan jangan lupa juga bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Abdi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.